Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Milan Martin Channel. Kali ini dalam konten berkaitan sama bincang santai sih kayaknya nih, teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di samping kita sudah ada dua orang laki-laki ganteng. Coba perkenalkan dulu dengan kakak-kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Idul Maldi dari Ekonomi Syariah dan sekarang sedang diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum dari Komunitas Generasi Cahaya Pintar, salah satu beasiswa YBM PLN. Terus satunya, panggilannya siapa nih Kak Izin? Maldi. Kak Maldi. Kemudian satunya? Perkenalkan, nama saya M. Gilang Pratama Putra dari Prodi Ekonomi Syariah yang alhamdulillah menjabat sebagai Wakil Presiden Generasi Cahaya Pintar. Oke, Kak Galang ya? Gilang. Kak Iya. Maldi, Kak Gilang. Gilang. Oke. Nah, kemudian Kak Maldi sama Kak Gilang, boleh dikenalkan sebenarnya Gencar ini apa sih itu? Jadi yang menyaksikan ini jadi tahu, oh ternyata ada loh beasiswa Gencar. Dan bagaimana sih cara mendapatkannya? Monggo. Baik. Sebenarnya ketika ingin menjadi bagian dari komunitas Gencar ini kita harus terlebih dahulu Pak menjadi penerima beasiswa yang direkrut oleh YBM PLN. Jadi ketika setiap tahunnya itu YBM PLN itu akan mengadakan rekrutmen untuk calon-calon penerima beasiswa dari seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan ini. Adapun untuk menjadi bagiannya itu tentu banyak sekali persyaratan. Tentunya ini di-share setiap tahunnya oleh YBM PLN dengan salah satunya itu ada persyaratannya itu tahfiz, ada juga yang kurang mampu dan ada juga yang untuk mereka yang benar-benar ada skill dan kemampuan juga seperti itu Pak. Berarti ada persyaratan teman-teman sekalian, ada tahfiz, ada yang kurang mampu sama skill ya, kemampuan. Berarti boleh pilih salah satu gitu kayak atau semuanya boleh kalau misalnya ada dalam diri kita. Lebih bagus ya, makin komplit kan. Kalau bisa tiga-tiganya itu. Nah, kemudian Kak Gilang ya, sama Kak Gilang dulu. Kira-kira Kak Gilang ini sudah berapa lama masuk ke Gencar ini? Kalau Gencar sendiri, alhamdulillah sudah 2 tahun. Dari pertama itu angkatan 5 dan alhamdulillah ini sudah angkatan 6. Dan juga kalau untuk menerima manfaat itu Gilang sendiri sudah dari SD. Dari SD? Iya, SD, SMP, dan SMA. Iya. Mantap ya. Kalau Kak ini, Aldi? Kalau ini semenjak di mahasiswa tuh lah Pak, karena pas SD, SMP dan SMA itu belum tahu bahwasanya ada beasiswa dari YBM PLN. Iya. Ini menarik teman-teman. Kak Gilang ini menarik sebenarnya. Manfaat dari SD. Itu gimana Kak Gilang? Kok bisa pas SD itu sudah tahu apakah ada andil dari keluarga atau gimana? Iya betul, ada keluarga. Jadi emang benar-benar ada keluarga yang mau ngajak nih di yayasan itu untuk bisa menerima manfaat dari YBM PLN. Wah, Iya. Sampai sekarang kuliah ya? Iya, alhamdulillah bisa diterima di kuliah juga. Insya Allah, berarti Kak Gilang nih sedikit banyak sudah mendarah daging ya, YBM PLN ini. Sudah cinta ya. Kalau misalnya Kak Maldi baru masuk pas kuliah ya, itu kira-kira. Kemudian suka duka nih dari Kak Maldi sama Kak Gilang apa nih? Pas sudah masuk sini banyaklah sukanya apa dukanya? Kalau suka dan duka itu bergantian, kadang ada suka, kadang ada duka kan. Gimana itu? Kalau sukanya tuh ya di Gencar ini ialah sebuah komunitas yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi sering memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang benar-benar tergolong 8 asnaf dari penerima zakat itu sendiri kan. Jadi ketika memberikan sebuah bantuan ke mereka tuh timbul rasa bahagia sendiri Pak begitu ketika kami memberikan bantuannya kan. Kalau untuk dukanya itu ya seperti banyak masalah kan ketika berbenturan jadwal program dengan kegiatan sehari-hari ataupun kuliah kan. Jadi balik-balik memanage waktunya itulah yang kadang membuat
dukanya itu seperti itu Pak. Iya. Kalau Kak Gilang nih pasti ada dari SD sampai sekarang kan pasti silih berganti. Kira-kira gimana tuh Kak Gilang? Suka dukanya? Oke. Kalau dari duka dulu mungkin. Duka sendiri yang saya alami dari penerima ini karena rumah saya jauh dari kota, karena rumah saya itu di KM 15 Banyuasin. Kalau untuk berkegiatan itu selalu ke Rumah Cahaya Indonesia yang bertempat di Puncak Sekuning. Itu mempunyai jarak 1 jam yang tentunya bisa menguras waktu dan juga tenaga pikiran dalam untuk menjaga manfaat dari program ini. Dan untuk sukanya sendiri karena benar-benar benar kata Pak tadi ada rasa mendarah daging kita. Iya, karena manfaat dari YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN ini ya sangat saya terima sekali. Apalagi manfaatnya ini hingga perkuliahan saya terima dan juga saya hampir pengen bercita-cita jadi pimpinan YBM juga. Masya Allah. Iya. Saking rasa Iya. bangganya sudah ini. Karena benar-benar zakat apabila zakat seluruh BUMN yang bisa dikelola dari Yayasan Baitul Mal ini ya sungguh luar biasa, bisa mensejahterakan rakyat sendiri seperti itu Pak. Berarti Kak Gilang sama Kak Maldi sedikit banyak sudah dapat manfaat. Iya, betul. Kemudian Kak Gilang ini sebenarnya menarik, Kak Gilang. Tapi tidak mengenyampingkan Kak Maldi ya. Mohon maaf Kak Maldi ya. Itu kalau misalnya pasti ada yang bertanya teman-teman sekalian, kok bisa ya Kak Gilang tuh dari SD sampai kuliah tuh dapat, apakah dia berjenjang misalnya seperti pengajuan SD dulu nih, habis itu SMP dulu, nah, apakah dia tuh langsung dia tuh sampai kuliah, itu gimana Kak Gilang? Bisa di-sharing sama teman. Oke, jadi emang kita ada sistem seleksi, ya tentunya setiap tahunnya itu akan pergantian. Dari jenjang SD, kita tes lagi jenjang SMP, kita tes lagi jenjang SMA, bahkan jenjang juga kuliah, seperti itu. Berarti dia bertahap ya? Berarti Iya, ini bertahap. bermanfaat untuk klaster SD nih. Iya. Nah, biasanya kalau kita ingin perpanjang lagi, tes lagi ya? Tes lagi. Oh, ya. Berarti nggak langsung otomatis ya? Iya, bisa. Berarti lebih kompetitif ya Kak Gilang? Iya, benar-benar. Nah kemudian kalau Kak Maldi nyesel nggak? Baru tahu sekarang. Kalau untuk nyesel ya bisa dibilang nyesel kan? Karena lumayan kan untuk membantu meringankan ekonomi dari keluarga kan, terutama kedua orang tua kan, apalagi saya banyak saudara kan, ada 4 saudara dan mereka sekolah semuanya kan, tentu ekonomi keluarga itu kalau kita mendapat beasiswa sedikit membantu seperti itu. Tapi Kak Maldi anak keberapa nih kalau boleh tahu? Anak pertama dari 4 bersaudara. Kemudian kalau adik-adik itu apakah mengikuti juga? Ikutin? Kalau mengikuti beasiswanya enggak, karena ini masih sekolah di luar Palembang semuanya tuh, karena asalnya dari daerah bukan dari asli kota Palembang. Berarti di sini Kak Gilang sama Kak Maldi, YBM PLN ini sebenarnya tuh cangkupannya apa wilayah? Apa gimana tuh? Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, tapi dikhususkan untuk Sumatera Selatan dan bisa domisili di Palembang. Oh, berarti walaupun kita dari daerah, tapi asalkan dia tuh kita domisili di kota Palembang masih bisa dapat. Bisa, ya. Oh, itu ternyata. Jadi teman-teman ada skala prioritas ternyata di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Kak Maldi sama Kak Gilang akan melebar juga saya nih. Tidak mungkin di situ kan. Tapi fokus sekarang masih di Sumsel, khususnya Palembang. Berdomisili di Palembang. Domisili di Palembang. Nah, jadi kalau misalnya bukanya pada saat kapan aja Kak Gilang sama Kak Maldi? Yang ada perekrutan lagi misalnya. Biasanya itu di awal tahun. Awal tahun. Berarti kan sudah akhir tahun ya? Nah, apakah sudah ada semacam flyer apa itu? Kalau untuk ini belum. Kalau di awal tahun ini untuk yang SD, SMP dan SMA. Kalau untuk yang kuliah ini biasanya di akhir semester genap. Oh, berarti kalau akhir semester genap tuh Juni ya, pertengahan tahun ya. Mungkin di bulan 4 dan bulan 5 itu sudah bergerak untuk memulai rekrutmen lagi. Oh, berarti dia ini kalau misalnya lihat pas mau masuk tahun ajaran baru mahasiswa semester ganjil. Semua semester ganjilan. Oh, itu ya kira-kira. Tapi di sini boleh tidak ini izinnya? Yang sudah dapat beasiswa kemudian ikut beasiswa boleh?
Pasti ada pertanyaan nih, boleh nggak double itu beasiswa? Iya. Kalau untuk mereka yang menerima beasiswa dari yang lainnya tuh Pak, seperti BRI ataupun Genbi kan, nah, itu tidak boleh sebenarnya karena lebih ke orang lain yang lebih membutuhkan karena mereka kan sudah mendapatkan. Jadi orang lain lebih mungkin ada juga yang ingin mendapatkan kan. Jadi khusus untuk YBM ini tidak menerima yang double beasiswa. Lumayan ya kalau bisa dapat 3 beasiswa kan ditambah kan. Lumayan. Tapi di Gencar ini unik Pak karena kalau di beasiswa yang lain itu sepengetahuan saya itu kan cuman sekali dapat beasiswa sudah, tidak dapat lagi. Nah kalau di Gencar ini dia bisa berulang kali seperti itu, asalkan dia benar-benar layak dan emang sesuai kan kriterianya. Jadi dia misalkan di semester 3 sudah daftar lulus, semester 5-nya ingin daftaran lagi boleh seperti itu. Jadi bahkan ada yang sampai 3 kali menerima beasiswa itu dari semester 3 sampai semester 7 ya. Berarti setiap setahun sekali boleh daftar lagi asal sesuai kriteria tadi. Berarti tetap di screening juga. Kalau misalnya dia itu dari apa ya, tapi kalau misalnya dia itu tidak mampu nih tapi dia punya skill berarti bisa. Bisa juga. Ada 3 pilihan itu. 3 pilihan. Enak nih. Kadang-kadang ada beasiswa itu kan ada yang cuma 1 pilihan, misalnya ini untuk yang kurang mampu aja nih. Nanti kalau dia mampu nggak boleh dapat. Gencar ini salah satu beasiswa teman-teman sekalian bingung mencari beasiswa. Nah ini sudah ada salah satu beasiswa. Nanti akan dibuka pada khusus mahasiswa ini tahun depan sih. Tahun depan. Sama. Untuk mungkin adik-adiknya atau keluarganya masih di dalam region Sumatera Selatan, boleh awal tahun nanti sudah mulai ada bukaan itu kira-kira sama kami. Nah kemudian apa saja kegiatan dari Gencar? Nah itu cuma segencar sekarang. Kalau kegiatan itu banyak bidangnya kalau di Gencar. Kalau sebenarnya kami itu ada kegiatan internal dan juga dari eksternalnya, yaitu langsung dari YBM PLN itu sendiri. Kalau untuk di Gencar itu ada 7 bidang. Tapi yang untuk di bagian kegiatannya itu ada di bagian pendidikan, bidang pendidikan, ada dakwah, ada sosial masyarakat juga. Kemudian ada ekonomi, kemudian ada kesehatan. Jadi setiap bidang ini ada programnya tersendiri Pak. Nah, ini sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan di bidang kesehatan, yaitu tentang kegiatan hitanan anak soleh. Nah dan hitanan anak soleh ini mencakup 3 titik lokasi yang berbeda. Yang pertama ada di PLN, kemudian ada di 34 Ulu. Kemudian ada juga di Sematang Borang. 3 lokasi ini insya Allah di tanggal 19 dan 17 Desember ini akan diadakan. Itu salah satu contoh di bidang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan itu ialah seperti rekrutmen tadi Pak, yang SD, SMP dan SMA serta mahasiswa. Kalau di bidang dakwah juga sering sekali mengadakan kegiatan hari-hari besar Islam. Dan ada juga kalau di YBM PLN itu rumah tahfiz, mendirikan rumah tahfiz. Ada juga mengirimkan anak-anak ke pondok pesantren yang benar-benar sesuai kriteria untuk dibantu dan lain sebagainya. Kalau di ekonomi kan seperti membantu UMKM juga. Ini ternyata banyak program. Jadi bagi penerima manfaat ini bukan hanya uang yang mereka dapatkan, tapi juga lebih kepada skill, relasi segala macam itu ya sebenarnya yang kita butuhkan. Lagi misalnya bagi seorang mahasiswa ya. Karena kalau mahasiswa ini kan pengennya itu dapat duit, sudah. Kalau bisa itu ya nyantai-nyantai, padahal nggak boleh. Jadi duit yang kita dapatkan sebagai emang hak kita, tapi apa sih kewajiban harus kita persembahkan untuk lembaga yang kita ini tadi kan? Itu kan saling menguntungkan satu sama lain. Iya benar. Itu kira-kira. Nah kemudian berarti YBM PLN ini adalah sebuah wadah, tapi dari PLN. Dari PLN memang. Jadi dia tuh menampung zakat malnya para pegawai PLN Pak. Jadi setiap bulannya itu pegawai PLN itu kan dipotong 2,5% zakatnya, dan YBM PLN inilah yang mengelolanya, kemudian disalurkan kepada masyarakat sesuai 8 asnaf zakat itu.
bagus sih sebenarnya itu. Kalau misalnya kami ini kan dipotong oleh Basnas, Iya. masih Basnas yang ngelola nih. Iya, Basnas. Itu jadi beasiswa Basnas. Jadi kami yang di sini ASN ya kan di UIN salah satu yang sudah dipotong otomatis per bulan otomatis. Jadi kalaupun tidak bayar itu sebenarnya sudah dikurangi dari gaji. Iya. Salah satu. Ini ada salah satunya tadi dari PLN emang dipotong. Jadi dari keluarga-keluarga yang kerja di PLN ya kan sebenarnya kalian ada andil untuk program-program yang seperti yang disampaikan oleh Kak Maldi sama Kak Gilang tadi. Bahwasanya kita itu apa ya, kalau sudah dipotong gajinya itu kan tentram hidup. Iya, benar. Kadang-kala kalau tidak seperti itu kan kita nih susah mau nyisihkan duit. Potong aja langsung tiap bulan kan. Makanya kan itulah apa ya, sinergi dan komitmen dari setiap institusi tentang zakat mal ini. Itu kan salah satu. Tapi kayaknya besar ya. Lumayan. Lumayan. Karena pegawainya juga banyak. Kami kurang tahu kan berapa jumlah saking banyaknya. Saking banyak. Tapi yang dikelola oleh YBM PLN ini memang gaji-gaji ASN zakat mal itu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Kalau misalnya yang lain, misalnya di daerah-daerah lain Ada juga, Pak. ada, cuman bukan ranahnya ke sini. Bukan ranahnya, ya. Ada pusatnya tuh YBM PLN. Kalau kami ini YBM PLN UIDES 2JB. Oh, itu ada apa? Ada pusat dan wilayah. Pusat sama ini wilayah, wilayah. Tapi program sama antara YBM satu sama yang lain. Kalau di YBM pusat itu ada juga yang nasionalnya, Pak. Jadi kayak kemarin itu ada program apresiasi dedikasi guru dengan melibatkan guru-guru yang sudah lama mengajar tapi belum naik jadi PNS. Nah, itu kemarin dikasih juga kan apresiasi dengan bentuk bantuan. Nah, itu yang nasionalnya. Kalau yang wilayah, dan itu serentak diadakan di seluruh YBM wilayah dengan melibatkan seluruh gencar yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau untuk yang wilayahnya itu seperti yang disebutkan kesehatan tadi kan, ada Hitanan Anak Soleh ini, dan itu juga melibatkan gencar seperti itu. Oh iya. Ini sebenarnya mohon maaf juga ya Kak Glenn sama Kak Maldi. Bapak ini baru tahu juga sebenarnya. Tahu kayak gitu sebenarnya. Cuman Bapak bukan di sini dulu kuliahnya kan. Di Jawa. Jawa itu kayaknya ada ya. Di Jawa kayak di Jogja apa dulu. Ada di Jogja. Ada. Mungkin kurangnya apa ya? Kurangnya mencari tahu ya. Kan kadang-kadang kita mahasiswa nih, Bapak juga dulu kan mahasiswa. Kadang-kadang tuh hanya bermodalkan di papan pengumuman. Ada pengumuman misalnya beasiswa dari bank apa dari apa rokok sebagai macamnya itu. Kadang-kadang tuh kuotanya dikit banget itu. Itu pun beasiswa prestasi. Kalau miskin, nah ini miskin. Kalau beasiswa yang kurang mampu nih kadang-kala, ini mohon maaf jangan tersinggung ya teman-teman yang menyaksikan ini. Kadang-kala bisa dimanipulasi karena sama berkas keterangan miskinnya itu. Kerjasama aja dengan kepala desa kan. Kepala desa uang kita sendiri. Itu tadi teman-teman, jadi sebenarnya beasiswa yang diberikan itu sesuai peruntukannya, itu kira-kira sama Kak Maldi ya. Dan bagus nih yang di YBM PLN ada 3 klaster. Kalau misalnya teman-teman ada skill, kemudian juga orang mampu, sama satunya ini apa sebenarnya? Tahfiz ya? Iya. Tahfiz bisa masuk ke YBM. Itu sudah dikasih clue. Alhamdulillah ini tidak salah kita hadirkan, ya kan? Wah, sosok presiden sama wakil presiden ya. Wakil presiden. Enggak debat kalian. lagi masa-masa debat nih. UIN lagi debat ya kan. RI juga lagi debat waktu itu kan. Ini alhamdulillah damai berdua. Berdua damai. Nah kemudian Kak Gilang, kira-kira Kak Gilang apa lagi mau disampaikan ini? Ajakan mungkin bagi luar sana ya kan, yang masih ragu, yang masih gali-gali info tentang yang PLN ini, di mana tuh mereka harus cari korek-korek informasi itu. Oke, ya tentunya yang saya ingin beritahu untuk anak muda, tentunya generasi penerus bangsa yang tentunya akan bisa memberi dobrakan yang baru agar di Indonesia ini menjadi generasi yang baik. Disinilah di Gencar, karena Gencar ini
selain bisa memberikan beasiswa untuk kebutuhan kawan-kawan, terutama terbantu untuk kebutuhan kuliah ataupun beasiswa yang lainnya, tapi di sini juga diasah skill potensi kawan-kawan karena dengan adanya generasi Saya Pintar ini selain menambah value kita dan juga memberikan manfaat hingga pelosok negeri ini. Jadi tentunya bisa dicari di YBM PLN, UID S2JB dan juga di Instagramnya juga di Gencar YBM PLN. Oke. Kak Maldi, sehat Kak Maldi? Untuk anak-anak muda tentunya mahasiswa ya, karena kita sekarang mahasiswa. Jadi untuk mengetahui bahwasanya YBM PLN ataupun Gencar ini sedang melakukan rekrutmen, langsung saja untuk dicari ataupun langsung di follow Instagram dari YBM PLN UID S2JB dan Instagram Generasi Cahaya Pintar itu sendiri. Wow, jadi teman-teman sekarang sudah gampang mencari browsing info. Jangan sampai menyalahkan ya. Misalnya ini Kak kemarin sama Kak Gilang sudah menyampaikan, jangan sampai nanti kata teman, loh kok nggak tahu aku. Ini dikasih tahu makanya, ini dikasih tahu. Jadi kuotanya tuh kira-kira banyak kan? Kalau kuotanya sendiri itu kalau tahun angkatan 6 ini 54 orang. Itu sesumsel apa? Iya, sesumsel. Tapi rata-rata yang daftarin banyak anak UIN. Karena rata-rata kan disebarnya di UIN kan. Kalau di universitas lain paling ada 1 atau 2 orang dari universitas terbuka, PGRI, ada juga dari Muhammadiyah, Unsri dan lain sebagainya itu. Tapi hanya minoritas itu ya. Iya juga. Ya, soalnya ini menarik Kak Gilang sama Kak Maldi. Kemarin kan ada teman kita, Kak Fauzan kan menyampaikan bahwasanya ya kan ada presiden sama wakil presiden dari Gencar mau memberikan sedikit sharing lah karena sama YBM PLN ini. Dan kami cek kata si Pak Fauzan tadi itu anak Feby juga. Nah ini menarik ini, anak Feby berarti memang mayoritas yang informasi itu ada di UIN ya salah satu. Iya. Tapi kebanyakan situ dari UIN ini fakultas apa yang paling banyak? Feby. Feby Berapa? Tarbiyah juga banyak. Oh banyak juga itu jadi itu ya teman-teman bercampur. Jadi bukan prioritas. Kita jangan sampai salah kaprah. Nanti misalnya yang nonton ini menyaksikan ini prioritas. Aku kampus ini nggak pernah ada itu info itu. Nah serba salah kita kan. Tapi sebenarnya itu informasi itu sudah didistribusikan. Iya sudah disebar. Tapi tergantung siapa sih mau ngambil informasi itu. Jangan salahkan ini ya, misalnya dari Kak Gilang sama Kak Maldi pilih kasih hanya UIN aja mentang-mentang Kak Maldi sama Kak Gilang yang orang UIN, bukan. Ini kita ada asas profesionalitas, tidak membeda-bedakan. Kita sudah sebar semuanya di berbagai macam titik di kampus-kampus ya. Tergantung siapa sih yang tergerak. Nah, yang tergerak untuk mendaftarkan dirinya. Itu kira-kira. Tapi tidak untuk kemungkinan setelah adanya konten ini Kak Gilang sama Kak Maldi, makin banyak kampus-kampus lagi melirik ini. Nah ini. Jadi walaupun kuotanya itu 50-an, tapi di sini bersaing secara sehat. Iya. Bersaing secara sehat. Kalau misalnya kita itu kompeten, bukan tidak mungkin kita menjadi keluarga baru ke depannya dari Gencar itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga kalau banyak kuotanya akan ditambah juga oleh PLN itu sendiri ya. Ini kira-kira makin banyak makin ditambah lagi kuota. Tapi dana zakat pegawai PLN tidak ditambah juga. Tapi dari awal itu 2,5% jadi 3%. Mungkin dialokasikan aja. Iya. Dari total dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan tadi kan? Iya benar. Pendidikan berapa persen itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ini sudah ada wadah untuk untuk membiayai teman-teman yang kesulitan dalam hal perkuliahan ya. Itu uang saku dapat. Itu apakah tuh SPP, apakah ini belum kita tanyakan teman-teman yang pakai KUN. Berapa nominalnya itu? Kemudian peruntukannya itu buat apa duit itu? Oke. Jadi untuk pencairannya itu Pak, sebenarnya keseluruhannya itu 6 juta. 6 juta. Itu per semester. Per semester dibagi 2 maksudnya. Jadi per semester itu 3 juta
semester 2-nya 3 juta. Oh, setahun ya? Iya, setahun 6 juta. Nah, dan itu juga bebas dia mau kita pakai untuk keseharian kita atau langsung untuk biaya kuliah. UKT. Jadi tidak langsung dikasihkan ke kampus langsung untuk bayar UKT, tidak, akan tetapi di kita sendiri seperti itu. Ya sih susah juga sih kalau langsung bayar UKT. Berarti tingkat apa ya, penggunaannya apakah produktif atau konsumtif juga tergantung si mahasiswanya. Karena orang beli iPhone 15. Nah, cukup juga sih gitu ya kira-kira. Nah ini teman-teman, ada dana beasiswa, ini kan untuk pendidikan teman-teman, jangan salah gunakan. Ini mungkin pesan juga dari Kak Mali sama Kak Gilang, jangan dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif kita. Kalau misalnya kita masih kurang nih berkaitan sama bayar UKT, untuk UKT dulu prioritas kan. Kalau misalnya kita kurang nih untuk sehari-hari, misalnya motor aku ini sudah jelek, misalnya Kak Gilang tadi ya, ganti berarti, ya kan? Itu kira-kira. Apakah ada uang lain selain itu? Enggak ya? Sudah di dalam tuh enggak ya? Cuma kegiatan aja ya? Dalam kegiatan, paling ada kegiatan yang dibayar itu seperti mengajar itu. Di bidang pendidikan itu kan ada pembinaan. Jadi yang mahasiswa ini membina adik-adik yang menerima manfaat SD, SMP, dan SMA. Jadi setiap bulan itu ada 1 kali pertemuan. Nah, dan itu dibayar. Berapa tuh? Ini penting nih, realistis nih kata orang-orang. Berapa tuh Kak bayarannya itu? Kalau dibayar sebenarnya bukan tidak banyak juga untuk transportasi sama uang makan, karena kita di Gencar ini sebetulnya relawan kan. Jadi untuk nominalnya ini sendiri ada 50.000. 50.000 sekali sebulan tuh? Iya, sebulan. Sebulan sekali, cuma kan sekali ngajar juga. Sekali ngajar. 50.000 ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman butuh tambahan, ngajar lah salah satu. Cuman jangan asal ngajar, tapi sesuai sama kemampuan kita juga ya Kak. Karena pada dasarnya sebenarnya mungkin sepakat juga Kak Gilang sama Kak Maldi bahwasan kita itu sudah terbantu dengan duit 6 juta itu. Kemudian lagi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan skill sama kapasitas kita ya kan, menambah relasi. Bukan tidak mungkin nanti dari sini pembuka jalan untuk berikut. Nah, jangan sampai nanti sudah terima manfaatnya kita pada saat kita di organisasi salah satu yang Gencar malas-malasan. Pasti ada itu. Ada kan? Pasti ada. Mungkin yang ada itu nyaksikan juga ini salah satu. Pasti ada. Tapi pastikan teman-teman bahwasanya setiap hak yang sudah kita dapatkan, ada kewajiban yang harus kita tunaikan karena itu menjadi utang kita. Nah, jangan sampai nanti duit yang kita terima tidak barokah. Nah, karena kita anak UIN. Ya kan, anak UIN, walaupun pada dasarnya lembaganya ini adalah umum PLN, bukan Basnas atau sebagainya macam, tapi pada dasarnya peruntukannya itu untuk kita memang benar-benar dalam masa pendidikan. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau orang dari latar belakang keluarga yang kaya, sebenarnya bisa dapat ini kan? Dari jalur, nggak bisa? Bisa kan? Karena kan ini kan bukan hanya orang yang kurang mampu ya kan? Tapi juga kalau misalnya dia tuh ada skill tadi, ada prestasi salah satunya itu, ini bisa menjadikan ajang kalau untuk menambah pemasukan. Orang tua dapat, ini dapat. Tapi jangan salah gunakan teman-teman sekalian, pada dasarnya kita tuh punya hak sendiri untuk mengelola duit itu sendiri ya kan, karena jangan sampai kita itu hanya habis saja duit itu. Itu yang tak bilang sama Kak Maldi. Closing statement dari Kak Maldi itu. Silakan Kak Maldi. Baik. Jadi untuk pertemuan hari ini semoga teman-teman yang menyaksikan tentunya di tahun depan teman-teman lah yang akan duduk di sini menjadi bagian dari penerima manfaat yang diadakan oleh Gencar maupun YBM PLN. Jadi teman-teman harus standby, stay terus memantau Instagramnya tentunya, baik dari Gencar ataupun YBM PLN maupun YBM PLN UIDS 2 JB untuk semangat menjadi salah satu bagian dari penerima manfaat beasiswa Cahaya Pintar. Oke, mungkin itu saja. Siap, langsung Kak Gilang. Oke. Kalau dari Gilang sendiri, mari kalau kawan-kawan mau ingin menjak manfaat dan menebar senyuman hingga pelosok negeri, mari bergabung di Gencar. Wow, itu ya salah satu. Mari bergabung di Gencar untuk
sampai ke pelosok negeri. Benar, Kira-kira. Pak. Instagram, sampai lupa. Kak Maldi Instagram Wah, apa? Instagramnya nama lengkap Pak, Boleh. Idul Maldi. Idul Maldi, nanti kita taruh. Kemudian Kak Gilang? Gilang Agil. Wah, itu kira-kira Instagram jangan lupa di follow. Kira-kira semoga apa yang menjadi pembahasan kami kali ini bisa bermanfaat. Harapannya Kak Gilang sama Kak Maldi tadi, yuk jadi bagian dari keluarga besar dari Gencar. Kalau bukan, kalian siapa lagi akan meneruskan tonggak perjuangan ini. Terus sekian, kepada Allah kami mohon ampun, pada kalian kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tutur, kata maupun itu perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.